Halo, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mempersiapkan diri kita supaya kita dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin bertanya, pada hari ini siapa yang tidak masuk? Yang tidak hadir siapa? Budi. Oh ya, Budi kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, semoga cepat sembuh ya Budi ya. Oke, sesudah presentasi mari kita mulai materi. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sebelum memasuki materi, Bapak ingin bertanya, siapa yang sudah pernah pergi atau berwisata ke candi? Pergi ke Candi Borobudur atau ke Candi Prambanan? Siapa yang udah pernah? Kalau udah pernah, letaknya Candi Borobudur sama Candi Prambanan di mana? Letak Candi Prambanan itu ada di Kalasan, letaknya di Sleman tepatnya. Kalau Candi Borobudur itu ada di Magelang, di Jawa Tengah. Nah, di sini Bapak ingin memberikan materi tentang peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Seperti ya pengertiannya, berdirinya kapan, pemimpin-pemimpinnya siapa, cara melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam itu bagaimana. Itu materi yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini. Sebelum lanjut ke materi, anak-anak membaca buku paket bab 1 tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, sebelum itu, Bapak akan menampilkan video sebagai berikut. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, didirikan oleh Kudungga pada abad keempat dengan masa keemasan pada masa Mula Warman. Adapun peninggalan kerajaan Kutai antara lain Prasasti Yupah, Ketopong Sultan, dan juga Kalung Uncal. Kemunduran kerajaan Kutai berakhir saat rajanya yang bernama Maharaja Dharma Satya terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-8, Pangeran Sinum Panji Mandapa. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi dan dengan kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Raja Purnawarman dijuluki sebagai Panji segala raja karena ia selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai wujud kecintaan rakyat kepada beliau, telapak kaki Raja Purnawarman diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Careten. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Kebun Kopi dan Prasasti Careten dan lain-lain. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada sekitar abad ke-7 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Tarusbawa. Kerajaan Singosari terletak di Singosari, Malang yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dengan Raja Kertanegara yang mencapai kejayaan. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Singosari, ada Candi Jago, Arca Dwarapala, dan lain-lain. Ironisnya, penyebab runtuhnya kerajaan Singosari terjadi pada masa kejayaan di bawah Raja Kertanegara. Kerajaan Majapahit terletak di Sungai Brantas, Kota Mojokerto, Jawa Timur, dengan raja pertamanya Raja Wijaya pada tahun 1293 Masehi dengan kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja keempat di kerajaan Majapahit dengan patihnya yang bernama Gajah Mada. Kedua tokoh ini terkenal dengan sikap pantang menyerah, kuat, pemberani, gagah, dan bijaksana dalam memerintah kerajaan Majapahit. Adapun peninggalan kerajaan Majapahit, Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, dan lainnya.
Kerajaan ini runtuh akibat perang Parekrek antara menantu dan anak laki-laki Hayam Wuruk tahun 1405 sampai 1406 yang kemudian memunculkan Wikramawardhana sebagai pemenangnya dan Wirabumi ditangkap kemudian dipenggal. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan pertama yang bercorak Buddha di Indonesia. Kerajaan Kalingga terletak di Jawa Tengah, didirikan oleh Prabu Wasumurti pada tahun 594 Masehi dengan kejayaan pada masa Lakushima. Adapun peninggalan kerajaan Kalingga yaitu Prasasti Tukmas, Candi Angin, dan lainnya. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holi ini mengalami masa kemunduran karena kalah saing dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanaga pada abad ke-7 dengan kejayaan pada masa Raja Bala Putradewa. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat agar jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Adapun peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kedukan Bukit, dan sebagainya. Kemunduran kerajaan Sriwijaya terhadap daerah kekuasaannya disebabkan karena beberapa peperangan yang dimana hal ini seperti serangan dari Rajendra Chola I, dinasti Chola di Coromandel, India pada tahun 1025. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah yang kemudian pindah ke Jawa Timur. Mataram kuno atau Mataram Hindu merupakan sebutan untuk dua dinasti, yakni dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu didirikan oleh Sanjaya pada tahun 732. Beberapa saat kemudian, dinasti Sailendra yang bercorak Buddha Mahayana didirikan oleh Banu pada tahun 752. Kedua dinasti ini berkuasa berdampingan secara damai. Nama Mataram sendiri pertama kali disebut pada prasasti yang ditulis di masa Raja Balitung sebagai Raja Kejayaan. Adapun peninggalan kerajaan Mataram kuno antara lain Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Plausan, dan lain-lain. Kemunduran kerajaan Mataram kuno ini terjadi karena serangan mendadak dari kerajaan Lauram atas bantuan kerajaan Sriwijaya pada tahun 1016 Masehi, sehingga kerajaan menjadi runtuh dan lahir kerajaan baru dengan Airlangga atau menantu raja terakhir sebagai rajanya. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Indonesia, yang didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267 dengan kejayaan pada masa Sultan Malik Az-Zahir. Adapun peninggalan kerajaan Samudra Pasai antara lain Cakradonya, makam Sultan Malik As-Saleh, dan lain-lain. Pada abad ke-15, kerajaan Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan atas Selat Malaka dan kemudian dikacaukan Portugis pada tahun 1511 sampai 1520. Akhirnya kerajaan ini dihisap Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Kerajaan Aceh terletak di Nangro Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1496 dengan kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Beliau juga pernah melakukan serangan terhadap Portugis, tetapi serangan tersebut tidak berhasil. Meskipun begitu, Aceh tetap merupakan kerajaan yang merdeka. Namanya kini diabadikan pada Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh. Beliau dikenal sangat piawai dalam membangun kerajaan Aceh Darussalam. Adapun peninggalan kerajaan Aceh antara lain Benteng Indrapatra, Masjid Tua Indrapuri, dan lain-lain. Faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Aceh diantaranya ialah tidak adanya pengganti yang baik setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda. Faktor ekonomi yang semakin menurun, munculnya kerajaan baru yang lebih baik. Kerajaan Goa Talo terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang didirikan oleh Raja Goa yaitu Tumanurung sekitar 1300 Masehi dengan masa kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Oleh Belanda, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda.
Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana, dan karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Adapun beberapa peninggalan kerajaan Goa Talo, antara lain Benteng Fort Notre Dame, Batu Palang Tingkang, dan lain-lain. Keruntuhan kerajaan ini akibat adu domba yang dilakukan VOC antara Makassar dan Bone sehingga Belanda menyerang dari laut, sedangkan Arupalaka Raja Bone menyerang dari darat dan memaksa Goa Talo menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha Mahayana. Jangan pernah melupakan sejarah ya, karena sejarah merupakan identitas bangsa. Link bahan ajar dan evaluasi dapat diakses melalui tautan berikut ini. Selamat belajar dan semoga sukses! Nah, setelah kalian membaca buku paket tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, dan setelah menonton video yang Bapak berikan tentang peninggalan, sejarah, dan cara melestarikan peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha, Bapak ingin bertanya, apa saja nama kerajaan Hindu? Kedua, apa saja nama kerajaan Buddha? Ketiga, apa saja nama kerajaan Islam? Yang keempat, apa saja peninggalan kerajaan Hindu? Apa saja peninggalan kerajaan Buddha? Yang kelima, apa saja peninggalan kerajaan Islam? Nah, yang keenam, itu bagaimana cara kita melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, betul. Nama kerajaan Hindu di Indonesia itu Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singasari, Kerajaan Mataram kuno. Nah, betul. Kerajaan Buddha itu Kerajaan Holik dan Kerajaan Sriwijaya. Benar itu. Nah, kalau kerajaan Islam itu Kerajaan Aceh. Terus yang kedua Kerajaan Demak, itu kerajaan Islam. Kalau peninggalan kerajaan Hindu itu Candi Prambanan, kemudian Candi Gedong Songo, Candi Dieng, itu adalah peninggalan Hindu, kerajaan Hindu di Indonesia. Nah, kalau untuk peninggalan sejarah kerajaan Buddha itu adalah Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Magelang. Nah, kalau untuk peninggalan sejarah Islam itu Masjid Agung Surakarta, Masjid Agung Demak, Masjid Agung Ternate, itu adalah peninggalan sejarah Islam, kerajaan Islam. Nah, sekarang Bapak mau membagi anak-anak menjadi 8 kelompok. Nah, Bapak memiliki kertas. Nah, kertas itu bertulisan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, nanti anak-anak Bapak berikan kertas secara acak. Nanti yang kerajaannya sama, nah itu satu kelompok dengan yang sama juga. Nah, apakah semuanya sudah mendapatkan kertas yang Bapak bagikan? Apakah ada yang belum mendapatkan? Nah, baik, kalau sudah semuanya, Bapak akan memindah tempat. Yang kerajaan Hindu itu ada di kiri,
Yang kerajaan Buddha ada yang di tengah, dan kerajaan Islam ada di sebelah kanan Bapak ya. Ya, mari berkumpul dengan teman-teman sekelompoknya. Sesudah berkumpul dengan kelompoknya, Bapak akan membagikan soal tentang kerajaan yang sesuai dengan nama kelompoknya. Nah, Bapak akan memberikan soal-soalnya. Nah, setelah mendiskusikan soal yang Bapak berikan, Bapak meminta setiap kelompok mengajukan perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok lain nanti menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh teman yang maju presentasi. Sekarang Bapak menunjuk kelompok kerajaan Hindu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaannya kepada kelompok yang berpresentasi. Nah, kemudian kelompok 2, kelompok kerajaan Buddha. Nah, maju ke depan, kelompok Hindu dan kelompok Islam menanggapi atau bertanya tentang materi yang disampaikan oleh kelompok Buddha. Nah, sesudah kerajaan Hindu dan Buddha maju mempresentasikan, sekarang kelompok terakhir, kelompok kerajaan Islam. Untuk kelompok kerajaan Islam maju mempresentasikan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok kerajaan Hindu Buddha itu memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada kerajaan Islam. Nah, semua sudah presentasi, mari kita berikan aplaus buat kita semua. Bagus. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada abad keempat dan dirajai oleh Raja Muala Warman, raja terbesar, dan peninggalannya adalah prasasti Yupa atau candi. Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-5. Raja yang memimpin di kerajaan ini adalah Purnawarman dan peninggalan sejarahnya adalah kebun kopi. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan pertama di Jawa Tengah. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Sanjaya atau Rakai Pikatan. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 Masehi dan peninggalannya adalah Candi Prambanan. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Kerajaan ini berdiri pada 7 Masehi dan kerajaan ini dipimpin oleh Balaputra Dewa. Kerajaan ini terletak di Sriwijaya. Peninggalan kerajaan ini adalah Candi Kapus. Kerajaan Aceh adalah kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan ini berdiri sebelum abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini terletak di Aceh. Kerajaan Aceh ini memiliki peninggalan sejarah, itu Masjid Agung Aceh. Nah, cara kita untuk melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah, kita harus mempergunakan, kita harus mengetahui, kita harus merawat, kita harus menjaga supaya sejarah-sejarah yang sudah ada sebelum kita ada itu dapat dilestarikan kebudayaannya dan tidak pernah luntur nilai-nilai leluhurnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kerajaan yang bercorak Hindu itu adalah kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanagara, kerajaan Mataram kuno, dan yang bercorak Buddha itu kerajaan Sriwijaya. Terus yang bercorak Islam adalah kerajaan Demak, kerajaan Aceh, dan banyak lagi. Dan peninggalan-peninggalannya kerajaan Hindu itu adalah Candi Prambanan, Candi Mendut. Yang kerajaan Buddha itu Candi Borobudur.
Terus yang peninggalan sejarah kerajaan Islam itu adalah masjid-masjid agung yang ada di Demak, ada yang di Surakarta, ada yang di Aceh. Itu adalah peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang pelajaran sudah hampir selesai. Bapak ingin menunjuk satu anak untuk menyimpulkan apa pelajaran pada hari ini, apa materi yang disampaikan, materi yang didapatkan. Bapak ingin menunjuk satu orang untuk menyimpulkan. Nah, Bapak ingin menunjuk Rohin. Rohin menyimpulkan. Nah, baik. Bagus sekali Rohin atas penyimpulannya. Terima kasih. Benar apa yang dikatakan Rohin, kita dapat mengetahui sejarah, ilmu pengetahuan tentang peninggalan-peninggalan, tentang berdirinya kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan Islam. Kita dapat mengetahui cara melestarikannya, kita cara menjaganya. Baik, bagus sekali kesimpulannya. Beri oplos kepada Rohin. Nah, Bapak akan memberikan pekerjaan rumah supaya anak-anak bisa lebih memahami, lebih mengetahui tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan kerajaan Islam. Nah, berikut ini adalah soal atau pekerjaan rumah yang harus anak-anak kerjakan. Bapak berikan waktu untuk pengumpulan pada hari pertemuan depan, minggu depan. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, Bapak ingin Riko memimpin doa penutup untuk kelas ini. Ya, silakan Riko. Nah, terima kasih Riko atas doanya. Semoga kita diberi kesehatan selalu, kita diberi kekuatan, kemampuan untuk memahami materi yang sudah dipelajari. Untuk sekian, Bapak cukupkan. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.